Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval Fauzia Ramadan dalam acara Kurniamen bersama Kurniatur. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya teman-teman. Aduh, enggak. Beliau adalah salah satu direktur Kurnia ya, Wah, Masya Allah sekali. Namanya Kang Asar. Gimana Kang Asar? Alhamdulillah. Masya Allah. Beliau ini sangat sulit ya untuk diajak Enggak. bertamu ke sini karena beliau banyak sekali pekerjaannya, Masya Allah sekali. Dan Alhamdulillah mungkin ini kesempatannya, jangan kita sia-siakan ya teman-teman. Masya Allah. Kang Asar, Ya. kita mungkin kali ini membahas mengenai umroh ataupun tour leader mungkin ya. Mengenai boleh. mungkin seputar umroh di Kurniatur seperti apa gitu Kang Asar. Boleh, mangga. Insya Allah. Mungkin pertanyaan pertama yang Kang Asar, Siap. mau tanya nih Kang Asar, bagaimana sih rangkaian umroh di Kurnia itu seperti apa gitu, dari awal ataupun dari persiapannya sampai akhir gitu, bagaimana rangkaian secara singkat mungkin ya bisa dijelaskan. Kalau untuk dari rangkaiannya, mungkin insya Allah kita selalu mengedepankan sunnahnya. Yang utama itu kita sunnahnya gitu. Jadi intinya mungkin lebih ke fikihnya, terus tata caranya, segala ininya insya Allah kita mengajunya kepada sunnah Rasul. Yang diajarkan Rasul, yang menurut hadis, menurut Al-Quran seperti ini, itu kita pasti ini kan ke jamaah gitu. Karena itu kan, karena kan kita kesana itu bukan uang yang kecil ya, untuk jamaah mungkin sekitar 25, bahkan ada yang sekali berangkat itu ada yang satu keluarga itu 5 orang atau bahkan sampai 10, itu kan bisa beratus-ratus juta gitu. Makanya sayang aja kalau misalkan kita mengeluarkan uang segitu tapi kita melaksanakan ibadahnya tidak sesuai sunnah, tidak sesuai anjuran, tidak sesuai tata cara yang benar yang Rasul contohkan, itu kayak sayang aja gitu. Betul sekali. Kalau ininya nggak mabrur lah gitu, seperti itu. Karena Untuk ibadah umroh dan haji itu bukan hanya ibadah yang uang gitu ya, bukan masalah ini, tapi fisik apapun semuanya kan memang benar-benar diuji gitu untuk ibadah umroh dan haji gitu. semuanya mungkin ya dikeluarkan dari uang, fisik, Materi, fisik semuanya, terus ilmu juga kan penting gitu. Itu nomor 1 gitu. Karena itu tadi ya, bukan uang sedikit ya yang dikeluarkan itu untuk perjalanan ibadah umroh. Mungkin yang intinya Kang Asar, mungkin bagaimana sih Kang Asar destinasi wisata gitu, destinasi perjalanan umroh selama kita umroh tuh apa aja gitu. Mungkin yang utama itu pasti ke Mekah Madinah ya, itu yang utama gitu, yang kita kejar, yang kita tuju untuk ibadah umroh itu di situ Mekah Madinah gitu. Karena kan di dua tempat ini ada keutamaannya masing-masing gitu ya yang kita kejar. Mungkin untuk agenda lainnya kita biasanya itu city tour. Untuk city tour itu biasanya seperti Madinah kita ke Masjid Kuba, terus ke Uhud, itu Jabal Uhud, sama ke kebun kurma gitu biasanya. Kalau untuk di Mekah kita biasanya ke Jabal Nur, Jabal Sur, terus kita ajak juga ke tempat-tempat yang biasanya prosesi haji itu dilaksanakan seperti Arafah, Mina, Musdalifah, seperti itu sih kurang lebih. Itu mungkin ya yang belum tahu bagi para jemaah ataupun subscriber Kurniatur yang lainnya mengenai destinasi wisata, destinasi umroh yang ada di Kurniatur gitu. Pertanyaan selanjutnya Kang Asar, mungkin selain destinasi yang barusan yang menjadi rangkaian di Kurniatur, ada nggak sih biasanya rangkaian khusus yang menjadi pembeda gitu Kang Asar? Kalau yang menjadi pembeda dan mungkin lagi hits dan lagi rame dan lagi banyak jamaah, khususnya yang dia jamaah itu udah beberapa kali gitu ya, biasanya itu mereka itu pengen ke Taif gitu. Karena Taif ini berbeda dengan kawasan Mekah lainnya. Mungkin dia lebih ke dataran tinggi lagi ya. Kalau mungkin di sini kita ibaratkan sebagai puncak lah gitu, sebagai puncak. Di sana itu
ada perkebunan gitu, perkebunan buah-buah, dan terus ada apa, mawar juga gitu. Dan Rasul juga beliau berdakwah ke sana gitu. Dan itu sebenarnya lebih banyak lagi sih kalau misalkan kita mengejar sirah nabawi gitu ya, sirah nabawiyah seperti ke Badar, ke kota Badar, ke ini gitu. Cuman kalau untuk umroh ya kita kejarnya di Mekah Madinah, mungkin tambahannya ke Taif gitu. Karena kurang lebih dari Mekah itu sekitar 1,5 jam untuk ke Taif gitu. Kalau ke Riyadh nggak ada ya, Kang Asar? Kalau Kan ke sekarang Riyadh- lagi rame tuh Anasir. Iya sih. Sepak bola Ronaldo Anak-anak banyak ya. sempat lihat juga ada travel itu yang mengeluarkan paket katanya plus nonton Cristiano Ronaldo Masya gitu. Allah ya. Plus nonton ini gitu. Cuman ya mungkin kalau misalkan orang yang emang lebih luang waktunya gitu, Iya. lebih ini, terus uangnya lebih banyak, mungkin bisa aja gitu. Bisa ya. Nanti kita iniin gitu. Unik mungkin itu ya, salah satu yang berbeda dari rangkaian ya. umroh biasanya gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang penting juga gitu Kang Asar. Apa sih yang menjadi keistimewaan kota Mekah dan kota Madinah gitu Kang Asar? Yang menjadi tujuan para jemaah untuk ke sana gitu. Kalau untuk Madinah sih ininya ya, intinya sih dari dua kota itu masjidnya ya. Masjidil Haram sama Masjid Nabawi gitu. Kalau untuk Madinah pahalanya, terus ada makam Rasul juga, sama ada Raudhah juga kan, taman-taman surga. Terus kalau untuk Mekah ya memang ini kita rangkaian umroh kan memang di situ gitu. Kita melaksanakan tawaf, sa'i, semuanya itu ada di Mekah gitu, di Masjidil Haram. Jadi bahkan lebih dianjurkannya daripada kita maksudnya melaksanakan kegiatan lain, ya lebih dianjurkannya kalau di Mekah itu ya tawaf sunnah, perbanyak tawaf sunnah lah intinya gitu. Karena untuk ibadah itu ada yang karena tempat gitu ya, seperti tempat. Kita kan melaksanakan tawaf hanya ada di Mekah aja gitu. Betul. Gitu. Nah mungkin ini pengen tahu, mungkin kan Kang Asar ini sudah sering gitu ya ke sana, mungkin sudah mengetahui banyak sekali pengalaman. Mungkin bisa diceritakan Kang Asar bagaimana sih persiapan yang harus disiapkan sedikit mungkin ya secara singkat, persiapan para jemaah yang belum tahu nih khususnya mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum berangkat menuju kota suci mungkin ya, ke Arab Saudi. Mungkin yang pertama itu fisik ya, fisik gitu. Karena fisik itu yang utama itu kenapa? Karena iklim, cuaca, keadaan, kondisi gitu ya, itu berbeda sangat jauh dengan Indonesia pada umumnya gitu. Saya pernah umroh waktu musim dingin, dan itu subuh itu nyampe 3 derajat, 2 derajat, minus pernah anak. Minus, tapi ya naik lagi ke 1 derajat, 2 derajat gitu. Masya Allah itu dinginnya sampai anak juga bingung, banyak jamaah yang emang mimisan gitu ya. Terus banyak yang kering ini. Jadi fisik itu memang benar-benar harus kita ini kan lebih utama ya, yang utama gitu. Karena kadang bisa lebih panas juga gitu. Dan alhamdulillah anak kemarin baru pulang haji juga. Masya Allah itu di Arafah itu siang hari itu derajatnya sampai 50 derajat. Masya Allah gitu. Panas ya. Masya Allah. Ditambah di tenda, walaupun di dalam tenda itu ada AC ya, tapi Masya Allah gitu masih kurang AC-nya itu gitu. Jadi benar-benar panas, bisa jadi di Arabia Saudi itu ya panas, bisa benar-benar panas, dingin pun bisa benar-benar dingin. Ekstrim gitu. berarti ya? Ya ekstrim gitu. Bahkan kan innalillahi ya, Masya Allah kemarin itu ada kejadian yang hujan angin badai itu kan ya, tanggal Agustus baru-baru itu, Masya Allah itu benar-benar kasihan anak lihatnya juga sampai segitunya inginnya gitu. Tapi ya itu kehendak Allah lah, udah ini ya gitu. Mungkin yang belum tahu mungkin ya, termasuk mungkin saya pribadi, karena yang kita ketahui di Arab Saudi itu ya khususnya kan negara gersang mungkin ya. Ya, gersang. Tapi Masya Allah itu maksudnya dari suhunya bisa minus gitu ya. Ya. Masya Allah, mungkin itu kuasa Allah, dan juga itu memang termasuk negara yang suhunya ekstrim ya. Mungkin tapi tambahannya ya, apa? Jadi kalau misalkan
untuk sahabat Kurnia juga yang mau merasakan mungkin umroh waktu musim dingin, bisa juga. Itu biasanya antara bulan Desember. Januari, Februari, antara itu aja. Akhir tahun sama ke awal tahun lah. Biasanya itu udah masuk ke musim dingin gitu. Jadi ya seru aja gitu, jadi ke masjid pakai jaket gitu. Kalau itu bisa dibilang termasuk umroh yang enak nggak Kang Asar? Maksudnya bisa menjadi pilihan jemaah semuanya gitu untuk memilih kapan sih waktu yang tepat buat kita umroh gitu. Sebenarnya kalau yang tergantung orang ya. Karena kalau anak muda pasti senengnya itu yang dingin ya. Gitu. Ada kan pakai jaket gitu kan, jarang-jarang kita gitu di Mekah, di Madinah pakai jaket. Kalau misalkan mungkin yang enak gitu ya, biasanya ini di bulan Oktober, November gitu. Karena itu kan dari panas mau menuju ke musim dingin, jadi tidak terlalu panas juga gitu. Biasanya untuk orang tua atau lansia itu cukup enak lah cuacanya gitu. Dan biasanya itu kalau untuk panas itu ya musim-musim haji gitu. Musim-musim haji itu pasti musim panas gitu. Mungkin beberapa tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang mungkin musim haji itu pernah dilaksanakannya pada pas waktu musim dingin, itu pernah juga gitu. Itu mungkin gitu. Ya bisa menjadi referensi jemaah semuanya mungkin terkait bulan itu ya. Nah mungkin kan Kang Asar ini sudah banyak pengalaman dan juga kemarin sudah Bapak melaksanakan haji gitu ya. Jadi menurut Kang Asar ada nggak sih hal yang unik atau fakta menarik yang bisa diceritakan kepada subscriber Kurnia gitu mengenai pengalaman Kang Asar di sana gitu, mungkin yang bisa menjadi motivasi. Pengalaman apanya ya? Mungkin fakta unik ataupun yang bisa diceritakan lah pengalaman selama hajian mungkin ya. Oh ya, kalau misalkan kita ini ya, mungkin haji ya, yang kemarin masih baru gitu ya. Masya Allah gitu ya, haji kemarin itu alhamdulillah Najib dapat panggilan juga dari Allah gitu ya, diundang dan ada kesempatan juga. Itu kan baru musim kedua setelah corona ya. Haji kemarin itu musim kedua setelah corona. Jadi untuk musim yang kemarin itu sebelum yang tahun ini ya, itu kan kuotanya itu dibatasi gitu. Jadi misalkan ngirimnya itu biasanya 2 juta, itu jadi setengahnya jadi 1 juta. Nah, karena masih melihat kondisi, melihat keadaan gitu ya. Karena kan itu selesai corona, kita kan 2 tahun haji itu hampir di stop gitu ya. Di stop 2 tahun. Dan Masya Allah ketika kemarin di pemerintah Arab Saudi membuka semua gitu. Mau lansia usia 60 tahun, bahkan ada anak dapat kabar juga yang 100 tahun pun ada yang berangkat gitu. Dan benar-benar seluruh dunia dipersilahkan oleh kerajaan Saudi, alhamdulillah itu dibuka full kuota gitu ya. Dan Indonesia alhamdulillah dapat kuota terbanyak juga ya sama Iran kalau nggak salah. Itu kalau yang anak dengar dan anak baca-baca, pemerintah Saudi itu membuka kuota haji itu 2 juta orang kalau nggak salah, 2 juta setengah sampai 3 juta. Tapi Masya Allah karena banyak mungkin yang 2 tahun ini udah pengen haji gitu ya, anak 2 tahun dari kemarin nggak haji, belum berangkat gitu. Sekarang intinya pengen sekarang, dan Masya Allah itu kalau dihitung-hitung secara angka mungkin nyampe 8 juta gitu. Jadi benar-benar berkali-kali lipat dan kondisinya padat. Dan Masya Allah lah gitu, anak juga di tenda di Arafah itu benar-benar yang penuh gitu. Di Arafahnya penuh, di Mina penuh, di Musdalifah penuh. Dan ininya ya mungkin pengalaman yang berharganya, dan alhamdulillah anak dikasih ini mungkin ya, masih dikasih hidayah sama Allah gitu, dikasih ini. Kenapa gitu? Waktu kan ada mabitnya, mabit itu bermalam di situ. Bermalam selama ya dari lepas maghrib sampai subuh. Dan itu kan langsung lanjut dari Musdalifah itu lanjut perjalanan ke Mina gitu ya, untuk lempar jumroh. Jadi setelah mau subuh itu anak bangun, anak kemarin berangkat itu sama jamaah Kurnia juga ada ya. Sekitar 8 orang termasuk anak, 8 orang. Terus ada jamaah Kurnia sama Pak Andri juga ada. Pak Andri kemarin ikut.
sama anak berdua gitu, mendampingi jamaah. Waktu mau menjelang masuk subuh, anak udah bangun, udah siap-siap, intinya udah siap-siap, yuk kita ibaratkan kita mulai antri bis gitu. Karena biasanya dari Musdalifah itu kita pakai bis ke Mina itu, karena jaraknya itu bisa nyampe berapa ya? Cukup jauh mungkin ya? Dari sini kalau jalan gitu ya, kalau dari sini ke Sukabumi kayaknya perbatasan. Masya Allah ya. Dari Cianjur Sukabumi lah gitu. Bisa gitu segitu kurang lebih. Jadi pakai bis. Jadi jam 3 itu anak udah ngantri. Jam 3 itu udah ngantri. Anak tungguin itu, bis itu masih belum ada. Bis belum ada. Udah jalan 1 jam, masih belum ada jam 4. Dan Pak Andri bilang, yuk kita jalan aja, ini nggak bakal bener kalau kita tungguin. Ya mungkin kalau kita tunggu pun mungkin bisa pagi lah, bisa siang. Kita jalan, Masya Allah itu jauh banget gitu ya. Bahkan kita juga ada ini ya, ada orang tua juga. Dan itu jalannya pelan-pelan gitu ya. Kita alhamdulillah pokoknya jalan jauh sampai ke Mina. Kita lanjut lempar jumroh, tahlul dan lain-lain. Masya Allah itu siangnya anak dapat berita gitu ya. Ada ribuan jamaah haji itu terdampar di sana di Musdalifah, Masya Allah itu. Kan itu harusnya itu kan rangkaiannya itu dari Musdalifah itu keluar pagi-pagi nih, keluar pagi gitu, langsung menuju Mina semuanya. Jadi itu karena mungkin nggak ada bis juga ya, mungkin nggak tahu gimana itu, anda juga bisnya nggak tahu, nggak tahu mungkin ada, cuman karena masih narik jamaah masih banyak, jadi banyak yang terlantar juga. Jadi Masya Allah itu siang juga masih ada jamaah yang di situ gitu. Bahkan lansia itu kan kalau di Musdalifah itu cuman tanah aja, tanah, dan itu langit langsung ya. Nggak ada tempat berteduh, nggak ada pohon, dan untuk untuk air pun juga itu susah gitu. Masya Allah itu gitu. Sangat mungkin itu sih pengalaman yang kemarin ya. Masya Allah itu. Tapi Kang Hasan itu kalau misalnya nggak ngikut rangkaian itu mungkin bisa dikatakan batal haji atau kayak gimana tuh Kang Hasan? Kalau misalnya terdampar itu sampai nggak ikut rangkaian gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita matok haji gitu ya, melihat haji itu, karena kan Rasulullah bilang al hajju arafah, haji itu arafah. Jadi intinya haji itu kita di arafah gitu. Dari duhur sampai maghrib gitu ya gitu. Ya kalau misalkan itu kan tergantung kondisi dan keadaan ya. Dan insya Allah itu pahalanya sama gitu, mudah-mudahan gitu Allah berikan pahala yang sama dan bahkan dilebihkan gitu ya. Ditambah kesabarannya, ditambah ininya gitu. Dan itu mungkin karena yang intinya itu misalkan Kang Nopal nih haji gitu ya. Amin. Terus qadarullah ketika di sana itu sakit, harus di rumah sakit. Nah itu kalau memang udah niat haji, itu mau 5 menit, mau 15 menit pun misalkan dari rumah sakit harus dimasukkan dulu di Arafah pakai ambulan gitu. Mau diam dulu 5 menit, 15 menit, yang penting Mas Nopal udah masuk Arafah, terus dimasukin lagi ke rumah sakit itu gitu. Masya Allah itu mungkin ilmu baru, pengalaman baru yang saya pribadi pun belum mengetahui, dan mungkin jemaah-jemaah bisa mendapatkan ilmu dari itu. Mungkin pertanyaan terakhir Kang Hasan mungkin ya. Ada nggak kata-kata mungkin ya buat subscriber Kurnia mengenai umroh di Kurnia gitu, ataupun hal yang bisa memotivasi teman-teman subscriber Kurnia gitu. Umroh itu adalah penggugur dosa gitu ya. Jadi ya kalau misalkan memang kita ada kesempatan, ada rezekinya, dan ada ya Allah kasih hidayah sama kita, ya kita buat apa lagi gitu selain umroh gitu, selain berhaji gitu. Apalagi karena kan untuk menyempurnakan Islam itu kan rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bila yang mampu. Tapi kan kita kadang orang itu mungkin mampunya itu di umroh gitu kan. Ya kalau misalkan memang ada rezeki, ada uang, umrohkanlah gitu. Gitu. Ini bukan kita misalkan kita dari travel gitu ya, mengajak untuk umroh, enggak juga gitu. Karena
kita juga melayani gitu, melayani kita membantu lah jamaah kita juga. Intinya di pekerja saya juga selalu menekankan, selalu ngasih tahu sama tim semua dari Kurnia, pekerjaan kalian itu ibadah gitu, gitu kan. Apalagi gitu, kalau misalkan gaji segini dapat uang segini ya itu bonus gitu. Betul sekali. Jadi kita intikan untuk ini itu ke ibadahnya seperti itu. Oke, itu aja Kang Asar apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Kang Asar sampaikan dapat diambil Amin, yang ya. baik-baiknya, dan mungkin apabila ada kesalahan mungkin Mohon maaf mungkin ya dari segi penamaan tempat ataupun salah kata dan yang lain-lainnya mohon dimaafkan. Itu murni kesalahan dari kami berdua mungkin ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.